Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi Salim kulla yawmi wa laylati ala man bihi ar-rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna trik bi asaqal hajar fanfajarat minhu nata asqata aina qad alma kullu unasim masrabahum kulu wasrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yuhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhina huwa adna billadhina huwa khayr ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa, dan Allah mengingatkan kepada kita, wa idistasqa, dulu ketika meminta air. Tasqa itu istisqa itu minta air, minta hujan. Karena waktu itu kaumnya Kanjeng Nabi Musa setelah dikejar-kejar Fir'aun di padang pasir, kehausan dan kelaparan. Wa idistasqa, dan ketika meminta air, siapa? Musa, Kanjeng Nabi Musa, li qaumihi, untuk kaumnya, dikarenakan kaumnya yang kehausan. Faqul nadrib bi asaqal hajar, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, idrib bi asaqal hajar, pukullah bi asaqah, dengan tongkatmu, al hajarah, batu. Jadi ada batu besar di depannya Kanjeng Nabi Musa. Itu Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Kalau pas dikejar Fir'aun, disuruh pukulkan ke lautan membelah jadi dua. Lautan membelah jadi dua, dan lautan itu bisa menjadikan jalan untuk kaumnya Kanjeng Nabi Musa. Sekarang tongkatnya itu disuruh pukulkan ke batu yang besar oleh Allah. Apa yang terjadi? Fajarat min husnata asrata aina, maka memancar minhu, dari batu itu, isnata asrata aina, 12 mata air. Jadi mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa itu dengan tongkatnya itu. Jadi dikisahkan tongkatnya itu tatkala dilempar jadi ular, tatkala dipukulkan ke lautan membelah jadi jalan. Tatkala umatnya kelaparan dan kehausan, dipukulkan ke batu yang besar, tongkatnya itu, maka memancar 12 mata air. Qad alima kullu unasin, maka sungguh-sungguh alimah, mengetahui, kullu, setiap, unasin, manusia, masrobahum, tempatnya untuk mereka meminum. Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Musa ini punya unasun itu kumpulan dari manusia. Jadi kelompoknya masing-masing. Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Musa pecah menjadi 12 kelompok sesuai dengan pancaran mata air itu. Oh, kamu ke sana, jadilah kelompok ke sana. Jadi desa ya. Jadi desa, mata airnya muncrat ke sana, jadi kelompok ke sana. Kulu wasrobu, maka makanlah dan minumlah, mir rizikillah, dari rezekinya Allah. Wala ta'thaw, dan jangan kalian berbuat kejahatan, enggak boleh berbuat jahat. Fil ardi, di atas bumi ini, mufsidin, dengan cara kalian menjadi orang yang merusak. Jadi sampai itu dikatakan jahat oleh Allah tatkala sampai itu merusak. Makanya banyak di lautan, di bumi, di gunung, di mana saja terjadi kerusakan itu gara-gara ulah tangan dari manusia. Banjir gara-gara hutannya ditebangi, digunduli ya. Terus sungai dipersempit dengan membuat bangunan rumah yang ilegal ya. Membuat kerusakan. Jangan sampai kita termasuk golongan yang membuat kerusakan. Kalau kita sampai merusak,
maka kita dikatakan seorang penjahat sama Allah. Allah yang bilang penjahat. Terutama merusak jiwa kita sendiri dengan sifat-sifat buruk kita. Nggak boleh kita merusak dohir maupun batin kita, nggak boleh. Batin kita jangan sampai kita rusak dengan sifat-sifat yang buruk, dusta, nggak boleh. Ujub, takabur, nggak boleh. Itu merusak diri kita. Sama, kita dolim namanya, dolim terhadap diri kita sendiri. Nggak boleh kita juga mendolimi dohir kita, jasad kita nggak boleh. Ditato, terus kupingnya dikasih gantungan umurnya truk itu. Terus ininya juga dikasih timbangan. Nggak boleh mendolimi diri kita sendiri, nggak boleh. Wa idh qultum, dan ketika berkata mereka umatnya Kanjeng Nabi Musa, ya Musa, wahai Kanjeng Nabi Musa, lan nasbiru ala tu'amin wahidin, aku tidak bisa bersabar ini kalau hanya memakan hanya satu makanan saja, satu jenis saja. Kemarin makanannya manna wassalwa. Manna itu dari pohon-pohonan yang rasanya seperti madu, sejenis madu, manis. Terus salwa itu sejenis burung unggas, dari burung-burung dari unggas. Jadi tinggal nyembelih makan. Kalau cuma makan ini tok, bosen. Berarti memang sifat dasar manusia itu bosenan ya. Makan lalapan tok tiap hari bosen. Makan sarimito tiap hari ya bosan, gitu. Bosanan. Manusia itu sifat dasar manusia. Tapi cuma di Indonesia ini yang nggak bosan. Bosan nggak sampai makan nasi? Nggak bosan tuh? Nggak kan? Nggak. Itu kelebihannya kita. Kita itu kalau makan nasi, kalau nggak makan nasi nggak makan. Betul nggak? Tadi udah makan belum siang? Belum. Tadi kan makan bakso. Bukan, bakso itu nyemil kan. Baru setelah makan nasi, walaupun hanya berapa sendok aja udah makan. Sebelum makan nasi nggak makan. Apalagi Pak Hori nggak makan kalau nggak nasi. Jadi harus makan nasi, makanya nggak bosan. Itu harus kita syukuri. Kita nggak bosan terhadap nasi, tapi jangan kebanyakan nasi. Akhirnya over, apa namanya, kelebihan berat badan itu. Obesitas. Ntar kencing manis, nggak boleh. Secukupnya ya, jangan berlebih-lebihan. Kayak saya ideal gemuk. Fad'u lana, maka bermohonlah lana atas kami, rabbakah kepada Tuhan engkau ya Musa, yuhrij jalana, untuk mengeluarkan kepada kami mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang ditumbuhkan bumi, mim baqliha, dari jenis-jenis sayuran, wa qithaiha, dari jenis-jenis timun-timunan, kai, timun, gambas, itu sejenis itu. Wa fumiha, dari bawang putih, wa adasiha, dari kacang-kacangan, wa basoliha, dari bawang merah. Bawang putih, bawang merah, kacang, ada semua. Jadi kalau cuma makan satu jenis aja, satu macam aja, kita itu kurang. Apanya yang kurang? Yang menuntut kita itu hawa nafsunya kita, untuk memuaskan hawa nafsunya kita, minta ini, minta itu. Qala, maka bersabda Kanjeng Nabi Musa, atas tabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair, apakah kalian meminta untuk mengganti yang apa, menggantikan dengan yang jelek, huwa adana, yang buruk,
billadzi huwa khair, dari apa yang baik. Nggak ngerti kaumnya Kanjeng Nabi Musa itu bahwa daging dari unggas terus minuman sejenis madu itu menyehatkan, nggak ngerti. Kan kalau di Arab sana, pokoknya di Timur Tengah sana, itu makanan favorit adalah daging. Biar hangat. Kalau ke sana itu dingin sekali. Kalau panas sekali. Kalau di Indonesia tropis, makan apa aja enak di sini. Ihbitu, makanya karena banyak tuntutan, banyak karep kaumnya Kanjeng Nabi Musa ini, kaum Yahudi Israel. Ihbitu, maka turunlah kalian Misron, ke sebuah kota. Fa innalakum ma sa'altum, maka sesungguhnya kalian akan mendapatkan ma sa'altum, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta. Ihbitu ini turun ya, turun. Jadi kalau kita kebanyakan karep, kalau kita kebanyakan keinginan, maka kebahagiaan kita itu menurun. Kalau kita banyak keinginan, apalagi keinginan kita tidak terpenuhi, kecewa. Banyak keinginan, tulul amal akhirnya. Banyak keinginan, tapi tidak kunjung datang itu keinginannya, tidak terpenuhi keinginan itu, maka yang ada hanya kecewa. Sama seperti Kanjeng Nabi Adam yang disuruh turun, ihbitu, sama disuruh turun juga dari surga. Padahal makna surga itulah makna kebahagiaan. Sama di sini juga, ihbitu, sama juga suruh turun. Kalau kamu banyak keinginan, kalau kamu banyak karep, maka akan menurunkan kebahagiaan kita. Waduribat alaihimuz zillatu, maka ditimpakan atas mereka itu az-zillatu, kehinaan, wal maskanatu, kemiskinan, waba'u, maka didapatkan mereka juga bighadabin, kemurkaan, minallah, dari Allah. Sudah diturunkan kebahagiaannya karena banyaknya permintaan itu, juga ditimpakan oleh Allah atas mereka itu adzillatu, kehinaan, hina mereka karena apa yang mereka inginkan tidak tercapai. Wal maskanatu, dan miskin mereka. Miskin, yang dikatakan miskin itu karena kebanyakan karep. Walaupun sampean itu kaya raya secara finansial, tapi banyak karepnya, sampean itu jiwanya jiwa miskin. Kalau sampean nggak banyak karep, walaupun sampean nggak banyak hartanya, itulah jiwa kaya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Pernah enggak dengar itu? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku besok di dalam surga dengan golongan orang-orang yang miskin. Miskin apa? Miskin karep. Miskin karep. Kalau sampean banyak karep, miskin yang jelas itu yang banyak karep. Kalau kita miskin karep, nantinya lambangnya surga. Kanjeng Nabi Muhammad melakukan itu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Maksudnya miskin dari karep. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Miskin apa? Miskin karep. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan besok kelak di yaumil qiyamah masukkan aku ke dalam surga bersama orang-orang yang miskin. Miskin apa? Miskin karep. Terus yang dikatakan orang kaya, kata Rasulullah seperti apa? Yang dikatakan kaya itu adalah kaya hatinya. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi.
Jadi yang dikatakan orang kaya itu bukan karena dia banyak hartanya, bukan karena dia banyak dunianya, bukan. Tapi yang dikatakan orang kaya itu kaya hatinya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hal itu dikarenakan mereka itu mendapatkan kemurkaan dari Allah, mendapatkan kemiskinan, mendapatkan kehinaan, karena mereka yakfuruna, mereka ingkar bi ayatillah, terhadap ayat-ayatnya Allah. Ini yang bahaya. Wa yaqtulunan nabiyina, dan mereka itu membunuh para nabi. Jadi para nabi dulu dibunuh sama kaumnya. Contohnya Nabi Zakaria dibunuh sama kaumnya, Nabi Yahya dibunuh sama kaumnya. Kalau sekarang kiainya dibunuh sama santrinya. Bahaya. Bi ghairil haq, tanpa alasan kebenaran. Jadi yang menyampaikan ayat-ayatnya Allah itu namanya nabi, namanya rasul, itu banyak yang dibunuh. Oleh siapa? Oleh kaumnya sendiri. Dzalika bima asau, itu dzalika, seperti itulah mereka bima asau, dengan apa yang mereka lakukan. Asau itu durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan ada mereka itu ya'tadun, melampaui batas-batas syariah yang ditentukan oleh Allah. Masa kiainya dibunuh sama santrinya, masa nabinya dibunuh sama kaumnya, itu udah melampaui batas. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang hadu Yahudi, wan nasara, dan nasara, wassabiin. Wassabiin ini adalah kalau sekarang mu'allaf, keluar dari Yahudi dan Nasara. Man amana billah, siapa orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka layak bagi mereka mendapatkan ajruhum, pahala, inda rabbihim, yang banyak dari Allah. Jadi mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Mendapatkan surga. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa khauf, rasa khawatir, rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak mempunyai rasa sedih hati. Plong. Sudah masuk ke dalam surga, lambang kebahagiaan, lambang kedamaian, lambang kesejahteraan, lambang keselamatan. Apa yang mau ditakutkan? Apa yang mau dikhawatirkan? Tidak ada. Apa yang mau disedih hatikan? Enggak ada, udah jelas sudah. Udah diridhoi kita kalau kita mendapatkan surga. Caranya apa di sini? Man amana billah, harus beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan harus beriman kepada hari akhir. Makanya kalau sampean beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya amilan sholihat, pasti beramal soleh. Contohnya seperti apa? Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man amana billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau sampean beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pasti perkataannya yang baik, gak akan perkataan yang menyakitkan, gak akan yang keluar dari lisannya menggibah, memfitnah, yang buruk, yang jelek, gak akan. Kalau itu gak bisa, atau liyasmut, diam. Kalau dia sekiranya membawa mudarat perkataannya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini memilih untuk diam, dilihatin, itu mesem. Lucu ya orang yang tukang fitnah, lucu ya orang yang tukang ghibah, lucu ya orang yang mencucu toh. Orang yang mencucu toh itu sing elek loh, sing mencucu ya. Senyumin aja. Terus apa kata Rasulullah? Man amana billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan memuliakan tetangganya. Tetangganya dimuliakan, dihormati.
bukan malah di hatinya untuk merendahkan, menghinakan, nggak boleh. Bukan ciri-ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti dia akan memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, akan memuliakan tamunya yang datang, orang miskin, orang kaya sama juga dimuliakan. Disuguhi kopi, disuguhi susu, adanya apa? Madu, dikasih madu. Adanya jajan, dikasih jajan. Ada makanan soto, dikasih soto, rawon, dikasih rawon. Pokoknya memuliakan para tamu, nggak pandang bulu. Yang banyak bulunya siapa? Kera, ya. Nggak pandang banyak bulunya atau nggak ada bulunya, tetap dimuliakan oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir sehingga kita bisa beramal soleh. Yang pertama, dia akan berkata yang baik atau lebih baik dia diam. Yang kedua, dia akan memuliakan para tetangganya, dan yang ketiga, dia akan memuliakan para tamunya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan